teman-teman, ketemu lagi dengan saya Tommy Yusuf di Consult Channel Feng Shui dan Bazi. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan mengenai hukum universe, jadi law of universe ya. Saya sudah siapkan itu untuk saya buat videonya. Tetapi saya buka Detikcom, saya baca ada peristiwa yang cukup membuat saya agak penasaran nih, karena saya tetap praktisi Feng Shui. Jadi saya lihat nih, wah ternyata Bu Mega, Mbak Puan sama Pak Prabowo ketemu nih. Ya, jadinya pengamat politik mungkin akan mengira seperti apa dan seperti apa. Untuk 2024 maybe ya, mungkin ya. Nah, kalau kita bicara 2024 kan masih jauh. Jadi kemungkinan apapun bisa terjadi. Nah, saya tertarik untuk membahas ini secara kacamata Feng Shui, bukan secara kacamata politik. Saya tidak ahli politik, tapi saya hanya praktisi Feng Shui. Jadi saya akan bicara mengenai pertemuan ini untuk mungkin 2024 secara Feng Shui. Apakah mereka bisa berpasangan antara Pak Prabowo dan Mbak Puan dan memenangi pemilihan presiden di 2024? Kemungkinannya seperti apa dari sisi Feng Shui? Oke, kita simak ya video saya. Teman-teman, ya, kalau kita balik ke belakang, ya, kita lihat lagi sejarah ke belakang. Di 2009 itu Bu Megawati pernah berpasangan dengan Pak Prabowo melawan Pak SBY dengan Pak Budiono ya. Nah, apa yang terjadi? Pada saat itu saya sebagai orang awam melihat ya keduanya ini pasangan yang seimbang. Tetapi begitu saya lihat dari sisi Feng Shui-nya, pada akhirnya mau tidak mau saya harus mempunyai pendapat secara objektif dari sisi ilmu ini. Ilmu Feng Shui ini adalah Bu Mega dan Pak Prabowo mempunyai peluang hanya 20%, dan Pak SBY, Pak Budiono mempunyai peluang 80%. Kenapa demikian? Karena jelas NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini lahir di tahun 1945. Apa sih sionya? Sionya ayam. Nah, temennya siapa sio ayam? Sio ayam punya dua temen, pertama adalah kerbau dan ular. Sio ayam juga punya teman satu lagi, namanya sio naga. Ini adalah Feng Shui. Jadi bicara mengenai alam semesta, tidak ada urusannya dengan situasi politik dan lain-lain. Dan kejadian Pak SBY dan Pak Budiono menang. Kita tarik lagi 2014. 2014 itu terjadilah pemilihan atau persaingan antara Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala melawan Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa di pemilihan presiden nih. Oke. Nah, pada saat itu saya lagi jualan soto tuh di Bali ya, jualan soto di Bali. Waduh, banyak banget deh telepon masuk, SMS, WhatsApp, whatever lah. WhatsApp udah ada belum ya? Kayaknya udah ada. Nah, masuk nanya-nanya lah kepada saya dari teman saya, dari teman-teman lah, teman-teman yang ada yang teman-teman itu pro Jokowi, ada teman-teman yang pro Prabowo. Kalau ditanya ke saya pada saat itu 2014, jelas tuh saya jawab,
secara ilmu Feng Shui, bukan secara politik. Saya hanya bilang bahwa 80% Pak Jokowi menang, 20% kemungkinan Pak Prabowo bisa menang. Nah, pada saat itu mungkin banyak sekali campaign-campaign atau kampanye-kampanye yang nggak oke lah ya, sehingga banyak keraguan lah, terutama di sisi pendukung Pak Jokowi nih. Telepon terus, WhatsApp terus, SMS terus. Saya cuma bilang kalau kalian percaya ya ini, kalau kalian nggak percaya ya udah gitu loh. Karena mungkin aja, saya nggak tahu ya apa itu terjadi, ada taruhan lah segala macam, saya nggak ngerti. Tapi intinya mereka sangat penasaran apa sih katanya Feng Shui. Nah, saya jawab seperti itu. 80% Jokowi menang, 20% Prabowo menang. Selesai. Sampai detik-detik terakhir masih aja. Tapi ya udah. Kenyataannya kan akhirnya Pak Jokowi memang dan Pak Yusuf Kala menjadi presiden dan wakil presiden. Kita balik lagi ke 2014, balik lagi head to antara Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf Amin dengan Pak Prabowo dan Pak Sandi Uno. Gimana ceritanya? Sama persis. Bahkan ini kayak dua kubu yang bisa benturan bahkan. Ya, situasi sangat seru dan bahkan meningkat panas. Balik lagi, teman-teman tanya, gimana kira-kira Tom, siapa yang menang? Wah, Jokowi hampir kalah nih. Wah, Prabowo hampir kalah nih. Wah, Prabowo bakal menang nih. Wah, Jokowi bakal menang. Semua sama. Saya tidak bela dua-duanya. Terlepas dari saya melihat gaya Jokowi ini cukup baik memimpin Indonesia. Oke, langsung saya bilang, balik-balik nih ya, 80% Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, 20% Pak Prabowo dan Sandi Uno. Oke, saya sebut Sandi Uno nggak pakai Pak karena dia junior saya di Pangudi Luhur ya, nggak apa-apa kan? Jadi itulah yang terjadi. Terus apa? Akhirnya kembali lagi Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin menang. Pak Prabowo kalah lagi. Apakah Pak Prabowo itu jelek? Enggak. Tetapi secara Feng Shui jelas Sio kelinci sangat sulit untuk memenangi sesuatu, menjadi pemimpin di negara ayam, karena ciong itu berat. Jadi selalu saya bilang tadi 80-20, 80%, 20% kemungkinannya. Seperti itu. Kalau misalnya kedua pasangan ini jadi di 2024 ya. Kalau terjadi nih, jadi kolaborasi antara partai PDIP Perjuangan dengan partai Gerindra, sehingga nanti Pak Prabowo mungkin jadi presidennya, Mbak Puan jadi wakil presidennya, mungkin ya. Tapi apakah PDIP mau sebagai pemenang di pemilu dia jadi wakil, yang nomor 2 malah jadi presidennya? Belum tentu. Bisa jadi kebalik tuh, Mbak Puan terus baru Pak Prabowo. Saya nggak ngerti ini hitungan-hitungan politiknya, saya nggak ngerti. Tapi faktor Pak Prabowo ini mesti ada yang naik gitu loh, ada yang jungkit gitu, leverage ke atas. Kalau Mbak Puan, kita bicara, saya nggak bicara survei, saya bicara sejarah. Sio Mbak Puan ini apa? Saya tidak bicara, ya itu tadi, saya hanya bicara mengenai Feng Shui ya. Mbak Puan ini sionya tuh kan sio babi. Dia sama seperti Pak Gus Dur. Bagus nggak? Bagus. Nggak ada orang yang jelek. Lemah ya, kuat ya. Jadi ada lemah dan kuat. Pak Gus Dur bagus, tetapi Pak Gus Dur mungkin, atau bukan mungkin,
tetapi memang ayam ini nggak berkenan pada saat itu, sehingga terjadilah penggulingan Pak Gus Dur oleh MPR pada saat itu, dan itu belum pemilihan langsung. Jika itu terjadi ya, Mbak Puan di atas, Pak Prabowo di bawah, itu waduh, mungkin ya sedikit lebih lah, bisa aja ya, tetapi nggak lebih dari 70%, 30% peluangnya. Kalau dia balik, Pak Prabowo presiden, Mbak Puan wakil presiden, 80-20 lagi balik. 80 untuk lawannya, 20 untuk pasangan mereka. Memang ini udah alam semesta, jadi dia punya hukum-hukum yang dipelajari oleh pengetahuan atau ilmu Feng Shui ini. Jadi sulit ya kalau kita mau menghindar hal-hal tersebut. Kemungkinan 20% mungkin aja terjadi, mungkin. Tidak ada di dunia ini yang tidak mungkin. Semua serba mungkin. Tetapi kembali ke persentasenya seperti apa. Saya tidak tahu apa di dalam pikiran Ibu Mega. Ya, apakah dia memang nanti akan paksakan anaknya untuk masuk, atau dia bisa memilih sesuatu yang lebih logis atau sesuatu yang sesuai dengan kaidah-kaidah Feng Shui, seperti pada saat dia memilih Pak Jokowi di 2014. Itu top. Nah, kenapa nggak seperti itu? Sekarang ini kan kader PDIP yang lagi top nih kan namanya Mas Ganjar Pranowo. Ya, sionya monyet. Suka main-main lah, kulur kilir, naik sepeda kiri kanan, tetapi dia menggunakan itu untuk satu, dia mengetahui lah akhirnya kondisi-kondisi daerahnya. Dua, meningkatkan popularitas dia. Tiga, dia dikenal, ya popularitas juga ya sama aja, tapi dia itu kelihatannya lebih membumi lah, membumi, dan akalnya banyak nih sio monyet. Selama ini memang belum ada sio monyet memimpin NKRI, belum. Jadi kita kembali ke apakah mungkin Bu Mega kembali melepaskan seperti pada saat dia memilih Pak Jokowi di 2014, mau membuat itu. Apakah mungkin itu terjadi? Saya tidak tahu. Semoga aja terjadi. Jadi Pak Ganjar Pranowo sebagai presiden, Pak Prabowo sebagai wakil presiden. Meskipun itu juga sulit. Peluangnya berapa? Karena ada faktor Pak Prabowo yang ciong dengan atau berbenturan dengan Republik Indonesia, 60-40 lah. Terus tahun 2024 itu adalah tahunnya sio naga. Ini yang Ibu Mega mesti hati-hati, karena Ibu Mega kan sionya anjing ya, sio anjing. Antara sio anjing dengan sio naga itu ciong, bertolakan ya. Nah, kemungkinan besar jika Ibu Mega memaksakan memaksakan dua pasangan ini, Pak Prabowo dan Mbak Puan, atau Mbak Puan dan Pak Prabowo, itu akan menurunkan yang namanya PDIP Perjuangan. Kenapa? Karena ya balik lagi, pada saat itu Bu Mega lagi lemah di 2024 menurut Feng Shui, bukan politik ya. Sekali lagi bukan politik ini, Feng Shui. Jadi sih sekarang memang bagaimana sih strategi yang harus diambil oleh PDIP dengan Ibu Mega? Mesti jauh lebih hati-hati lagi, karena di 2024 Ibu Mega ciong. Ibu Mega berlawanan dengan tahun tersebut.
Ya semoga sih Ibu Mega akhirnya bijaksana. Mau memilih Ganjar kek, gabung sama Pak Prabowo, mau memilih yang lain, saya juga nggak tahu. Terserah Ibu Mega. Tapi balik-balik lagi, kita mesti ingat ya, Presiden Indonesia itu ada tiga. Sebetulnya tiga yang benar-benar presiden. Ya, siapa? Bung Karno, Pak SBY, Pak Jokowi. Itulah benar, sio kebo semua. Loh, kok yang lain nggak benar? Iyalah, Pak Harto. Pak Harto memang seolah-olah melakukan sesuatu untuk menyelamatkan negara ini ya. Tetapi pada akhirnya yang terjadi apa? Pak Harto digulingkan oleh rakyat, mundur dengan tidak enak. Oke, kalau Bung Karno bukan digulingkan rakyat, digulingkan oleh pemerintah atau orang-orang di belakangnya dia. Kemudian ada yang namanya Pak Habibie. Pak Habibie itu hanya meneruskan estafet dari Pak Harto, dan Pak Habibie ya sebagai ilmuwan dia mungkin tidak ambisi untuk masuk lagi ke dalam politik. Jadi dia selesai hanya sebentar. Masuk Pak Gus Dur sama juga. 2 tahun kalau nggak salah ya selesai. Terus Bu Mega sama, masuk 2-3 tahun, kalah sama Pak SBY. Nah, dua presiden terakhir ini, Pak SBY dan Pak Jokowi, itu benar-benar presiden full. Kenapa? 2 kali terpilih di masa demokrasi yang benar, ya. Jadi pemilihan secara langsung, rakyat langsung, terlihat bahwa mereka dua-duanya memang diterima oleh NKRI. Masalah mereka menjalankan pemerintahannya seperti apa, saya nggak ikut-ikut. Yang intinya cuma satu. Jadi 2 presiden inilah yang melakukan aturan sesuai aturan konstitusi, dan mereka berhasil menjadi 2 periode, terlepas yang lain-lain. Mungkin nanti ada tokoh baru yang seperti Jokowi, tokoh yang ajaib, dari wali kota Solo mendadak tahu-tahu jadi presiden. Nah, moga-moga PDIP bisa mendapatkan tipe-tipe seperti ini. Saran saya sebagai praktisi Feng Shui, kalau PDIP, anggota PDIP atau Gerindra menonton, janganlah memaksakan sesuatu yang tidak sesuai dengan alam. Menang nggak sih? Bisa kok, tetap bisa menang secara 20% tadi. Tapi kalau saya nih pribadi, Ibu Mega dan Pak Prabowo itu mestinya sudah menjadi ibu bangsa dan bapak bangsa. Dia jadilah kingmaker misalnya. Bu Mega udah pernah membuktikan dengan Pak Jokowinya. Nah, mungkin Pak Prabowo punya juga. Pak Prabowo bisa menjadi kingmaker. Itu yang penting sebetulnya. Karena apa? Semua ini hanya untuk Republik Indonesia, untuk NKRI supaya lebih maju. Bukan hanya untuk pribadi kita atau kelompok kita, tetapi untuk NKRI lebih maju. Semoga itu bisa terjadi, sehingga tongkat estafet yang akan diberikan oleh Pak Jokowi kepada penerusnya itu tepat. Ya. Jadi balance and harmony tetap dijaga. Semua oke. Jalan terus dan Indonesia akan maju. NKRI akan maju dan dipandang hebat di mata dunia. Nah, itu yang kita harapkan. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga bisa membuat kalian lebih mengerti lagi Feng Shui. Kenapa begini, kenapa begitu. Karena kita bicara sejarah nih. Sejarah yang deket-deket ya, gak jauh-jauh. Mohon kalau kalian suka video ini
subscribe, kalian likes dan share ke teman-teman kalian. Dan ini bisa berguna sebagai pengetahuan untuk kalian. Terima kasih. Bye.